Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku, Novi Chandra. Nah teman-teman, kali ini aku mau share gimana sih caranya aku menghitung harga pokok penjualan dari kue yang aku jual. Seperti yang teman-teman tahu, untuk teman-teman yang belum tahu ya aku share dulu ya teman-teman. Background aku adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya ya ngurus anak di rumah dan juga nyoba bisnis kecil-kecilan dari rumah. Jualannya apa? Kue basah, kue kering, dan ya perboluan gitu ya teman-teman. Biasanya aku kalau jualin satu produk itu harus aku hitung dulu HPP-nya atau harga pokok penjualan. Aku yakin di sini teman-teman yang baru mau buka usaha juga pasti bingung dong. Dulu juga awal-awal aku mau buka usaha itu bingung banget. Gimana sih cara nentuin satu produk itu harganya berapa? Terus rugi apa enggak? Akhirnya aku coba-coba ngitung di rumah dan ini dia teman-teman rumus yang biasa aku pakai untuk menentukan harga jual satu barang atau kue atau produk yang aku produksi, yang aku jual. Nah sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Teman-teman jangan di skip videonya sampai selesai ditontonnya biar teman-teman paham dan juga tahu, jadi teman-teman gak bingung lagi dalam menentukan harga jual produk yang teman-teman hasilkan. Jangan sampai ya kita jualan tapi ternyata cuman sumbang tenaga aja gitu, jadi gak ada untung atau gak ada lebihnya buat kita sendiri. Tetap ya yang namanya jualan ya walaupun iseng-iseng tetap yang dicari adalah keuntungan. Jadi jangan sampai merugi. Oke, yang pertama yang harus kita tahu apa itu sebenarnya harga pokok penjualan. Apa sih HPP itu? Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga pokok penjualan atau HPP adalah total pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung untuk memproduksi barang dan jasa. Secara garis besarnya, HPP adalah beban biaya produksi. Nah, untuk kali ini beban biaya produksi yang akan aku hitung adalah beban biaya produksi brownies kuku satu telur yang aku share di YouTube channel aku. Teman-teman nanti bisa nonton. Nontonnya teman-teman bisa di sini ya. Teman-teman bisa cari nanti brownies kuku satu telur. Yang ini ya teman-teman, nanti silahkan ditonton aja. Hai teman-teman semua. Nah ini dia teman-teman, untuk satu resep brownies kukus yang aku produksi itu menghasilkan 25 piece kue dengan harga biasanya aku jual itu 2.000 per piece untuk dijual di aku sendiri, dan kalau dititip di warung itu sebenarnya aku jual dengan harga 1.800. Dan dalam satu resep kue itu aku menghasilkan kurang lebih 1000 gram adonan. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa cari harga per butir atau per gram dari bahan-bahan yang diperlukan. Dengan cara harga satuan dibagi bahan yang diperlukan. Seperti itu ya teman-teman, rumusnya harga satuan dibagi bahan yang diperlukan. Oke, yang pertama kita akan tulis dulu ya apa aja ada bahan. Ini boleh aku ganti ke pemakaian ya. Di sini satuan. Nah, oke, ini dia teman-teman untuk harga pemakaian dan satuan masing-masing produk atau bahan baku yang aku gunakan. Di sini ada telur, aku menggunakannya 1 butir ya teman-teman. Untuk di Tangerang, khususnya di daerah Tiga Raksa saat ini per Februari awal itu harganya 28.000 per kilogram. Untuk gulanya itu harganya 17.000 per kilogram. Susu skim harganya 2.000, terigu harganya 9.000 per kilo, minyak masih 15.000 per liter,
Kemudian untuk baking powder dan baking soda karena penggunaannya sedikit dan juga pembeliannya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman, 5-6 ribu aja. Itu aku hitung harga Rp500. Kemudian untuk coklat bubuknya aku beli per 500 gram itu 50.000. Merek yang aku gunakan bebas aja teman-teman ya, boleh menggunakan Delphi, kemudian Tulip atau Ben's Drop, bebas. Yang penting coklatnya yang enak ya, jangan coklat kiloan. Kemudian ada plastik OPP, untuk per satu pak plastik isi 100 itu Rp5.000 dan aku penggunaannya itu 25 buah. Kemudian untuk stikernya itu 5.000 per roll. Per rollnya itu 500 ya teman-teman, 500 piece. Ini juga penggunaannya adalah 25 buah. Untuk lain-lain di sini ada gas, air dan lain-lainnya ya, di luar dari bahan baku yang sudah aku cantumkan di sini. Kemudian kita akan menghitung total HPP, juga nanti akan dibagi hasil kue dan nanti akan ketemu untuk modal per kuenya. Oke, untuk yang selanjutnya ini apa yang kita hitung? Yang kita hitung adalah satuan per gram atau satuan daripada bahan yang kita gunakan. Lalu kemudian bagaimana sih cara menghitung harga aktual? Harga aktual yang ini dari bahan-bahan yang kita gunakan. Oke, ini untuk contohnya teman-teman, kita akan menghitung dulu telur. Untuk penggunaan telur dalam resep ini menggunakan 1 butir telur. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. 1 kg telur itu menghasilkan 16 butir telur ukuran sedang. 28.000 untuk harga 1 kilo, aku bagi 16 butir atau 16. Menghasilkan 1.750. Aku bulatkan menjadi Rp1.800 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah kita hitung gula. Untuk gulanya sendiri aku menggunakan 200 gram dalam satu resep. Untuk 200 gram 17.000 dibagi 1.000 gram. 17.000 itu untuk harga 1 kilo gula ya teman-teman. Jadi sebanyak 1.700 per 100 gramnya. Aku kali 2 jadi menghasilkan 3.400. Seperti itu ya teman-teman untuk per gramnya. Nah, untuk SKM karena penggunaannya 2 saset dan 1 sasetnya 2.000, aku langsung cantumkan di sini Rp4.000. Perhitungan terigu juga sama ya teman-teman. Untuk 1 kilo terigu, kenapa sih harganya 9.000? Jadi aku beli yang kiloan merek LM. Di kota aku di sini harganya 9.000 per kilo ya teman-teman. Yang penting nggak apa-apa yang kiloan teman-teman, asalkan pilih toko yang laris ya teman-teman, jangan toko yang sepi. Toko bahan kue maksudnya ya. Kenapa? Karena nanti perputaran bahan bakunya atau bahan yang mereka jual itu cepat daripada toko yang sepi pembeli. Nah, kebetulan ini di sini aku ada langganan toko depan Pasar Gudang. Itu kalau misalkan teman-teman tahu di Tiga Raksa itu ada toko laris. Itu rame banget dan sudah langganan aku di situ ya. Aku selalu beli di situ dengan harga 9.000 sampai 9.500. Kadang-kadang 8.000 juga. Jadi di sini aku bulatkan 9.000 aja ya. Nah, untuk 9.000 per kilonya, cara menghitungnya gimana? Gampang banget teman-teman. Ini dia. 9.000 dibagi 1.000 adalah Rp9. Ini aku kali 200, yaitu 200 gram, total pemakaian jadi Rp1.800. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya minyak dan juga coklat bubuk. Dan untuk plastik OPP, karena plastik OPP aku pemakaiannya 25, jadi di sini aku hitung 1.250. Itu dia ya teman-teman untuk total pemakaian. Dan untuk stiker karena satu roll hanya 5.000 dan aku hanya menggunakan 25 pieces, ini aku hargai Rp200. Kemudian untuk harga total produksi untuk bahan bakunya sendiri teman-teman 15.700. Nah, untuk lain-lain gas, air dan lain-lain pokoknya ya teman-teman, ini aku masukkan ke kolom sini. Itu adalah total dari aktual pemakaian atau beban biaya produksi aku kalikan 10%.
Aku kalikan 10% menghasilkan 1570. Jadi untuk total HPP-nya di sini adalah 1.720 rupiah. Dan untuk hasil kue yang dihasilkan adalah 25 piece ini untuk 38 sampai 39 gram di setiap cetakannya ya teman-teman. Jadi di sini ketemu modal per kuenya adalah 1.186 rupiah. Jadi aku bulatkan menjadi 1.200 per pieces dari setiap kue brownies Krukus. Kenapa aku jual 2.000-an per pieces? Itu adalah keuntungan aku ya teman-teman. Akan tetapi kenapa aku jual 1.800 per pieces untuk dititip ke tukang warung? Ini untuk aku pribadi. Dan kalau misalkan ada yang aku titip ke warung itu harganya 1.800 karena ya teman-teman, supaya warungnya tuh juga dapat untung tapi aku juga dapat untung. Dan ini dia teman-teman keuntungan yang aku dapatkan. 50.000 untuk satu resep. Aku menghasilkan 32.000 kalau misalkan aku jual 2.000 per pieces, dan kalau misalkan aku jual 48.000 atau 1.800 rupiah per pieces, itu aku menghasilkan 30.000. Jadi cuman bedanya 2.000 aja teman-teman, nggak capek-capek dan juga nggak usah nawarin ke sana sini. Menurut aku worth it ya teman-teman. Satu resep menghasilkan segini banyak dan segini keuntungan yang aku dapatkan. Teman-teman bisa jadikan ini referensi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau jualan. Alasan kenapa aku menetapkan harga 2.000 rupiah, aku juga melihat hal-hal yang ini ya teman-teman, harga pasaran, harga saingan, dan ukuran pasaran. Nah teman-teman, jadi nggak cuma harga HPP yang aku hitung, aku juga pertimbangannya ada harga pasaran. Nah teman-teman, nggak cuma HPP yang aku jadikan pertimbangan, aku juga mempertimbangkan harga pasaran yang ada di sekitaran rumah aku. Misal, untuk harga pasaran kue-kue basah kisaran berapa? Di sini biasanya ada kue-kue yang ukurannya sedikit kecil. Di pasaran harganya 5.004 pieces. Jadi untuk kalangan ya yang pengen kue dengan bermacam-macam dengan harga 5.000 bisa ngambil yang 5.004 pieces. Biasanya kalau teman-teman atau pedagang-pedagang yang jual 5.004 pieces adalah keuntungannya itu dari quantity ya teman-teman, bukan quality. Kuantitasnya banyak, maka hasil dari keuntungannya juga banyak. Tapi biasanya kualitasnya ya rasanya standar aja gitu. Kemudian aku juga akan melihat saingan. Harga saingan biasanya rata-rata di tempat yang aku jual, aku titip itu berapa, atau harga-harga saingan kue yang lain tuh berapa. Misal ada yang 1.500, 1.800 atau 3.000. Artinya kalau misalkan aku jual 2.000 pun nggak masalah, karena di sini pun juga ada yang jual 2.000-an begitu ya. Kemudian aku juga cek ukuran pasaran. Untuk harga 1.000 atau 5.004 pieces itu ukurannya segimana, biasanya aku pelajarin dulu. Kalau misalkan punya aku, kueku ukurannya menurut aku ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Dan juga rasanya juga benar-benar nyoklat. Jadi dia tuh lembut dan gak ada keres-keresnya gitu. Gak ada ngeres-ngeres sama sekali dan rasa nyoklatnya tuh kerasa banget. Kebukti hasil kuenya itu coklat pekat ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir aku akan melihat ukuran rata-rata jajanan harga 2.000-an atau ukuran saingan. Biasanya di toko atau di tukang sayur atau di warung nasi uduk itu kan ada yang jualan yang lain ya teman-teman.
ada gorengan, kemudian ada ketan, kemudian ada juga risol, roti dan lain sebagainya. Untuk harga 2000 biasanya tuh ada risol, ada lupis, kemudian ada juga lemper. Aku akan melihat ukuran-ukuran dari kue yang harganya 2000-an. Dan akan dibandingkan dengan kue yang aku hasilkan. Kalau misalkan mirip-mirip atau mungkin ukurannya tuh ya beda-beda tipis, aku akan pede dengan menjual harga 2000-an. Seperti itu ya teman-teman. Jadi keempat ini juga penting untuk dijadikan pertimbangan menentukan harga jual kue yang kita jual. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kue brownies kukus kalau laku semua biasanya menghasilkan 32.000 kalau misalkan dijual 2000-an dan 30.000 kalau misalkan dijual 1.800 yang dititipkan di warung. Kenapa sih jadi 1.800? Iya, sebenarnya malah lebih enak dititip di warung menurut aku teman-teman. Karena apa? Aku nggak perlu nawar-nawarin ke orang, satu. Yang kedua, aku nggak perlu delivery kue yang aku jual, dua. Yang ketiga, untuk ngasih rezeki juga atau berbagi rezeki sama yang kita titipin warungnya. Biasanya kalau misalkan untungnya besar buat dia juga akan senang nawar-nawarinya ke orang lain begitu ya. Tapi untuk harganya bisa disesuaikan lagi sama kesepakatan sama pemilik warung. Oke teman-teman, sekian kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan juga teman-teman gak bingung lagi untuk menentukan harga pokok penjualan nantinya. Teman-teman boleh request di kolom komentar mau dihitungin harga pokok penjualan untuk kue apa. Nanti boleh deh aku buatkan untuk videonya biar teman-teman gak bingung dan gak pusing nantinya kalau misalkan teman-teman mau jualan. Semoga videonya bermanfaat, inspirasi dan menghibur teman-teman. Kembali lagi ya nanti di videoku yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.